6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki dijatuhi bom oleh sekutu. Pasukan Jepang semakin melemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pemimpin dari PPKI dan juga Rajiman Weddiodiningrat selaku mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, Vietnam, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Terauchi, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Saudara Soekarno, Hatta dan Rajiman, saya utusan dari perwakilan Jepang ingin menyampaikan suatu hal yang terkait tentang kemerdekaan Indonesia yang diberikan dengan janji oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Apa cara Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang dapat dilakukan dalam beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI lah yang bertanggung jawab atas proklamasikan kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bu. Tetapi kita harus mempercepat proklamasi kemerdekaan ini. Maaf, tetapi pihak Jepang ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan lebih cepat pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan kami pikirkan kembali permintaan Anda. Kalau begitu, kami harus membicarakan dengan badan PPKI. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Terima kasih. Baik, hati-hati jalan, Bung. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar kabar ini melalui radio BBC. Unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Semuanya, saya baru mendengar berita dari radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Betul sekali, Jepang sudah tidak berwenang pada negara ini. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Ya, jangan sampai proklamasi kemerdekaan ini diproklamir oleh PPKI. Mengapa Bung berpikir seperti itu? Karena PPKI ada badan bentukan Jepang, dan kita tidak ingin ada campur tangan Jepang di kemerdekaan kita. Bung Syahir benar, kemerdekaan itu ialah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang. Betul sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Khairul, segeralah kalian ke kediaman Bung Karno. Maka saya akan memerintahkan para golongan muda untuk mengambil kekuasaan dari Jepang. Siap, Bung! Beberapa orang dari pasukan golongan muda tiba di kediaman Soekarno pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Mereka menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada apa saudara-saudara kemari? Lagi pula sudah malam kan? Begini, Bung. Tadi saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka tadi siang, kami para pemuda mengadakan rapat. Dan kami sepakat bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan terlebih dahulu pada rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakannya pada rapat PPKI, Bung, karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari bangsa Indonesia sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI lah yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kenapa masih harus menunggu? Malam ini saja, Bung. Malam ini kita kobarkan revolusi. Benar, kami sudah siap mengorbankan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam hari ini juga, akan berakibat pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku! Seret aku ke pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Tidak usah menunggu esok hari. Sudah, Bung. Jepang adalah masa silam. Sekarang kita harus menghadapi Belanda yang menjajah kembali negeri kita. Apa kita harus menunggu Jepang untuk memberikan kemerdekaan sebagai hadiah untuk bangsa ini?
Kita harus bisa, Bung. Kita harus bangkit dan segera memproklamirkan kemerdekaan kita sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu menghadapi armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan kepadaku, mana kekuatan yang kau perlihatkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ada pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Coba saudara bayangkan, bagaimana cara kita tegak di atas kekuatan kita sendiri? Usulan dari golongan muda tetap tidak bisa kami terima. Karena kurangnya perhitungan dan takutnya memakan korban jiwa dan harta yang banyak, maka dari itu kami membutuhkan waktu untuk berunding. Baik, kalau begitu kita pamit undur diri, Bung. Setelah pertemuan itu, Soekarno mengundang beberapa tokoh nasionalis seperti Mohatta, Iwakusuma Sumantri, Sudiro, dan Subarjo untuk mendiskusikan usulan dari golongan muda. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Bung, kita harus mempersiapkan dengan cara matang agar hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Saya setuju. Menurut saya, kepentingan sekarang adalah untuk menghadapi penjajah yang ingin datang kembali ke negeri ini. Selain itu, kemerdekaan sebaiknya dibicarakan di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan golongan muda? Apakah kita baikan saja? Ya, mereka masih terlalu muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Baiklah, Bung, berarti kita sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk memujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 00.00, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Setelah kita bertemu Soekarno dan Mohatta, nampaknya golongan tua tidak mau melakukannya walaupun sudah kita desak seperti tadi. Kita harus mencari jalan keluar sendiri. Benar sekali. Apakah ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Mohatta untuk keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Setuju. Tapi kenapa kita harus mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan di Karawang? Tempat ini markas peta di bawah Sudarko Subeno yang mempunyai hubungan erat dengan Saidan Peta di Jakarta. Setuju. Pada pukul 4.00 tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudarko Singgi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami ingin menemui Bung Soekarno, Bu. Baik, tunggu sebentar, saya panggilkan dulu Bapak. Pak, Bapak. Ya Bu. Ada apa lagi kalian kemari? Kami bermaksud membawa Anda ke suatu tempat. Tempat apa? Apa yang kalian maksud? Saudaraku! Saudaraku! Kemana kalian akan membawanya? Pak! Mengapa Anda tetap bersikeras, Bung, kalau proklamasi harus dibuat oleh PPKI? Pokoknya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri. Tapi kita harus lihat dulu situasi rakyat kita, biar mereka tidak menjadi korban. Tapi kini golongan muda dan tentara peta akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ini mau kalian, baiklah, kami akan merumuskan kembali teks proklamasi setelah kami balik ke Jakarta. Apakah kalian mengizinkan saya kalau saya menghubungi istri saya? Boleh, Bung, silakan. Soekarno mengabari lewat telepon bahwa dia baik-baik saja dan mengumumkan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan besok di rumahnya. Fatmawati pun berinisiatif untuk membuat bendera karena ia rasa tak elok apabila memerdekakan suatu negara tanpa bendera. Soekarno pulang ke rumahnya.
Fatmawati memberi bendera sang saka merah putih untuk dikibarkan. Pak, ini bendera merah putih. Kemarin Ibu sengaja membuatnya agar negara kita memiliki bendera kebangsaan. Baik, terima kasih Ibu. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Ki Song. Apa mau kalian membawaku kemari? Begini Bung, kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, rupanya kau ada di sini. Yes, mereka membawaku kemari. Ada apa sebenarnya Soekarni? Begini Bung, kami ingin Anda segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa kau begitu percaya? Jepang akan memerdekakan bangsa kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju dengan itu Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan Indonesia diraih atas jeripaya kami sendiri, bukan dari hadiah Jepang. Itu benar Bung, jika kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah negara bentukan Jepang, kita bisa dijajah kembali Bung. Revolusi ada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung. Jika Bung tidak melakukan revolusi malam ini juga, Lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah yang paling tepat yaitu saat ini. Saya sudah menjalankan pekerjaan ini dengan matang yang akan dijalankan pada tanggal 17 nanti. Mengapa tanggal 17 Bung? Mengapa tidak sekarang atau tanggal 16 saja? Mengapa saya mengambil tanggal 17? Tanggal 17 itu menjadikan harapan bagi saya. Karena itu saat yang paling baik menurut saya. Angka 17 adalah angka yang paling suci. Pertama-tama, kita ada di bulan suci Ramadan. Semua orang berpuasa. Pada esok hari, pada hari Jumat, Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat yang suci. Al-Quran diturunkannya pada tanggal 17. Semua orang muslim sembahyang 17 rakaat. Dan artinya, 17 adalah yang suci, bukanlah buatan manusia. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu Bung. Katakan kepada saya sekarang. Saya akan menjamin keselamatan mereka sampai di Jakarta. Dan saya akan menjamin proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12 siang. Akan saya antarkan di Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Gunto untuk mengantar Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika kita membicarakan teks proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Tapi kita butuh waktu, Bung. Ini juga sudah malam hari. Pihak Jepang tidak akan mengizinkan jika kita melakukannya sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merencanakan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita pinjam rumah perwira Jepang, yaitu Laksamana Maeda? Baik, Bung. Ketika Insinyur Soekarno dan Mohatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti MB Diah dan surat kabar Aslaraya, Semaun Bakri dari Jawa Kokokal, Sayuti Melik, Iwakusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwakusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Silakan masuk, Bapak-bapak. Di mana kami dapat merumuskannya? Kalian dapat menuliskannya di sana, sementara saya akan bersyarat ke atas. Baik, terima kasih. Saudara-saudara, kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan saudara-saudara semua tentang teks proklamasi? Untuk dipercepat, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Kalau begitu, bersediakah Anda untuk membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam tempo secepat-cepatnya. Bagaimana jika kalimat pertama diambil dari rumusan BPU PKI? Iya, baiklah. Apakah saudara-saudara memiliki usulan yang lain? Silakan, Bung. Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena semua ini berkat jasa-jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia saja.
ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut yang lain? Setuju, Bung. Lalu, siapa yang akan menandatangani proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Independence of Declaration Amerika? Maksudnya bagaimana, Bung? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang ada di sini. Saya tidak setuju teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Mengapa Anda tidak bisa setuju? Menurut saya, PPKI itu dibentuk oleh Jepang, dan anggotanya juga diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapatkan atas bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks ini? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan Bung Karno sebagai perwakilan Indonesia? Ya, saya setuju dengan Soekarno. Iya, saya setuju. Bagaimana dengan Bung Hatta? Iya, dengan senang hati. Baiklah, Bung. Jika Bung Hatta setuju. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Apakah ada mesin ketik di sini? Mari ke saya. Naskah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Setelah selesai diketik, Soekarno dan Hatta langsung menandatangani naskah proklamasi. Upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi siap dilangsungkan. Sebelum upacara dimulai, Soekarno memberikan bendera merah putih kepada Trimurti untuk dikibarkan. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Ya, Bung. Saya akan meminta anak didik saya untuk mengibarkan bendera merah putih ini. Latif, Suhud. Ya. Suhud, tolong jaga bendera ini baik-baik. Sebuah kehormatan bagi kita semua untuk mengibarkan bendera merah putih ini dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa tetap menuju ke arah cita-cita. Juga dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kita kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengalami nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kekuatannya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia dari seluruh bangsa Indonesia. Permusyawaratan itu saya Sketa berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyampaikan kemerdekaan kita. Saudara-saudara semuanya, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad untuk dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang meningkat tanah air kita, dalam bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan berkati kemerdekaan kita itu merdeka, merdeka, merdeka.